Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga untuk SMK atau MAK kelas 10 ya. Jadi di sini aku pakai bukunya Kemendikbud yang ini kurikulum Merdeka Belajar. Ini aku download dari SIBI ya, Sistem Informasi Buku Indonesia. Oke, langsung aja. Tapi di sini aku mau langsung masuk ke materi bagian bab 3, konsep dasar akuntansi. Untuk bab 1 dan 2 nanti teman-teman bisa langsung baca-baca sendiri ya untuk konsep-konsepnya ya. Nah, untuk bab 3 terkaitan dengan konsep dasar akuntansi, saya mau masuk ke poin E. Jadi nanti teman-teman baca sendiri untuk poin E. Nah, terkait dengan persamaan dasar akuntansi ya, atau biasa disebut dengan PDA. Persamaan dasar akuntansi ini ceritanya apa sih persamaan di dalam akuntansi itu sendiri gitu. Nah, terus kita langsung aja. Persamaan dasar akuntansi itu intinya adalah ngomongin terkait aset sama dengan liability ditambah ekuitas. Liability ini biasa disebut dengan kewajiban. Kewajiban itu bahasa gampangnya utang. Nanti lebih detail bakal ada utang jangka panjang, utang jangka pendek, seperti itu ya. Ekuitas ini bahasa lainnya modal. Nah, tapi bahasa akuntansinya ekuitas gitu. Nah, di sini ada contoh. Jika aset yang dimiliki perusahaan sejumlah 10 juta dan liabilitasnya 2 juta, maka ekuitas pemilik sama dengan 8 juta. Kenapa begitu? Karena tadi aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Jadi ketika aset itu 10 juta, liabilities 2 juta, maka ekuitasnya sisanya 8 juta. Sesimpel itu ya. Jadi kalau misal mau cari ekuitasnya berapa, berarti rumusnya aset dikurangi liabilitas. Kalau mau cari liabilitas, berarti aset dikurangi dengan ekuitas. Tinggal dibolak-balik aja. Terus di sini dijelaskan aset itu ada aset lancar. Aset lancar itu yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun ya. Kurang dari 1 tahun. Misalnya, ini ada kas, ada surat berharga, ada account receivable atau piutang usaha, kemudian ada notes receivable, ada persediaan, dan lain sebagainya ya. Itu usianya kurang dari 1 tahun, bakal habis. Terus ada investasi jangka panjang, ada aset tetap. Nah, aset tetap ini kebalikannya dari aset lancar. Dia usianya di atas 1 tahun. Misalnya apa? Tanah. Nggak mungkin kan tanah habis dalam waktu kurang dari setahun. Pasti dia punya masa manfaat lebih dari 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Terus gedung juga aset tetap. Kendaraan, nah kendaraan kan biasanya ya 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun ya. Terus ada peralatan, ada mesin, sama nanti ada yang namanya akumulasi dan penyusutan. Nanti kita akan pelajarin lebih lanjut. Di sini ada intangible fixed asset atau aset tetap tidak berwujud. Contohnya apa? Jadi di perusahaan itu ada yang namanya goodwill, hak paten, hak cipta, atau copyright, franchise, dan lainnya itu masuknya di intangible asset. Terus ada juga aset lainnya. Nah, liabilitas tadi adalah kewajiban. Misalnya di sini ada liabilitas lancar. Ini juga kurang dari 1 tahun ya. Utang kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Utang usaha. Ini memungkinkan ya pelunasan dalam 1 periode atau 1 tahun.
utang gaji dan utang gaji dan upah. Kemudian ada utang PPh, ada utang beban-beban gitu, utang wesel, utang bunga, pendapatan diterima di muka. Terus untuk yang jangka panjang, ini yang lebih dari 1 tahun. Di sini misalnya adalah bond atau utang obligasi. Utang bank juga. Utang bank tuh pasti di atas 1 tahun kan, misalnya 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, ini ekuitas. Ekuitas tadi sama dengan total aset dikurangi total liabilitas. Atau biasa disebut dengan modal ya. Kita lanjut ke penerapan persamaan dasar akuntansi ya. Kita masuk ke ilustrasi soal. Kita baca dulu. Pada 1 September 2022, Nona Arshila membuka bisnis Arshila Software House. Bisnis ini menyediakan jasa pembuatan aplikasi berbasis mobile, website, dan desktop, serta layanan desain grafis dan multimedia. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan September 2022. Berarti dia bergerak di bidang jasa ya. Nah, ini yang pertama. Di tanggal 1 September, Arshila membuka rekening bank dengan setoran awal 20 juta untuk membuka usaha. Setoran awal untuk membuka usaha berarti modal ya. Modal nanti ekuitas. Nah, catatnya gimana? Nah, jadi kolom-kolom di persamaan dasar akuntansi itu cuma ada 3. Kita belum kenal yang namanya debit kredit ya. Nanti setelah persamaan dasar akuntansi baru ke debit kredit. Kolomnya cuma aset. Benar. Kolomnya adalah aset. Terus ada liability. Aset, bentar. Nanti di bawah-bawahnya bakal ada anak-anaknya kayaknya. Aset, liabilitas sama ekuitas. Nah, aset nanti ada anaknya, ada kas, ada perlengkapan, ada apa lagi? Piutang usaha, dan seterusnya ya. Itu nanti menyesuaikan aja apa aja yang ada di sana. Nah, kolomnya seperti ini nanti. Liabilitas juga ada utang usaha, ada utang jangka panjang, dan seterusnya ya. Ada utang beban, seperti itu. Nah, untuk ekuitas biasanya jadi 1. Nah, udah seperti ini aja kolomnya nanti. Jadi belum kenal debit kredit ya. Seperti di tabel, tadi kan transaksinya adalah setor 20 juta ke bank sebagai modal awal. Nah, kalau setor uang ke bank, kasnya nambah ya. Kasnya bertambah berapa? 20 juta. Terus, apalagi yang nambah? Karena aset tadi kan harus sama dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi harus sama kanan dan kirinya. Harus balance. Jadi kalau yang aset nambah 20 juta, siapa nih yang nambah 20 juta? Liabilitas atau ekuitas? Oh, nambah modal tadi. Berarti ekuitas 20 juta juga. Keterangannya ditulis modal awal. Dimengerti kan ya? Terus yang kedua, itu transaksinya adalah tanggal 5. ASH membeli peralatan tunai senilai 10 juta. Nah, nyatetnya gimana tadi? Kalau tadi nambah anaknya aset udah ada kas,
ini ada yang baru lagi peralatan, kita buatkan rumahnya, peralatan ya. Nah, tadi kan saldo tuh, si 20 juta yang awal tadi, setoran awal ya, clear, saldo. Terus, tanggal 5 September, kalau beli peralatan, berarti uangnya berkurang kan ya, uangnya ASH. Kalau uangnya berkurang, berarti mengurangi kas, karena dia bayarnya secara tunai, enggak kredit. Secara tunai berarti minus, tandanya dikurung. Minus 10 juta. Oke, nah apalagi yang nambah? Oh, tadi beli apa sih? Peralatan, berarti kita tambahkan di peralatan juga 10 juta. Loh, kenapa semuanya ada di kiri, di aset? Selagi aset itu nanti hasilnya ketika disamakan adalah 0, itu nggak masalah. Jadi, ini kan minus 10 nih. Si kasnya minus 10 juta. Terus peralatannya juga nambah 10 juta. Minus dan plus saling menghabiskan ya. Jadi sisi yang sini, ya memang nggak ada, nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada gitu ya. Jadi sisa saldonya 20 juta dikurangin 10 juta jadi 10 juta. Peralatan juga 0 ditambah 10 juta jadi 10 juta. Ini total aset yang ini, kalau di total berapa? 20 juta ya. Ini 20 juta. Sama nggak dengan sisi yang sebelah kanan? 20 juta juga ya. Berarti sama. Berarti udah benar. Nah, terus kita lanjut ke nomor 3. Pada tanggal 7 September, itu ada transaksi membeli perlengkapan secara kredit. Kalau tadi tunai, sekarang kredit nih. 1.500.000. Nah, ini ada keterangan nih. Dan akan membayar kepada pemasok dalam waktu dekat. Berarti nanti masuk di utang usaha atau utang lancar ya, kalau kurang dari 1 tahun nanti. Jadi, persamaan dasar akuntansinya adalah tadi perlengkapannya kredit ya. Kas berpengaruh enggak? Enggak berpengaruh ya. Oke, sebelumnya sebenarnya ini enaknya dibuat satu kolom berterusan gitu. Jadi ini saldonya dibawa ke sini. Saldo yang atas ini tadi ya, dibawa ke sini. Ditulis lagi peralatan 10 juta, modal 20 juta, ditulis lagi. Nah, untuk tanggal 7 itu transaksinya beli perlengkapan. Tadi perlengkapan belum punya rumah, kita buatkan rumah dulu. Buatkan rumah, kenapa perlengkapan ada di dekatnya kas? Kenapa tidak setelah peralatan? Nah, tadi kan kas peralatan ya. Terus kenapa perlengkapannya nyempil di sini? Karena perlengkapan ini adalah aset lancar. Sementara peralatan ini adalah aset tetap. Nah, si kas juga aset lancar. Jadi sesama aset lancar itu didekatkan atau dijejerkan gitu. Baru pembatasnya sih aset tetap walaupun sama-sama aset. Nah, balik lagi. Tadi beli perlengkapan secara kredit ya. Berarti kasnya nggak bertambah, kasnya nggak berkurang karena kredit. Oke. Terus kita buat rumah baru tadi, perlengkapan 1.500.000. Perlengkapannya nambah 1.500.000. Oh, tadi belinya pakai apa nih? Pakai tunai atau kredit? Oh, ternyata kredit. Berarti nambah liabilitas, kewajiban, bagian utang usaha. Kalau tadi belum punya rumah, kita buatkan rumahnya dulu. Kita buatkan rumah utang usaha di sini sebesar 1.500.000. Nah, modalnya nggak pengaruh ya. Oke, keterangannya bisa ditulis
pembelian kepanjangan pembelian perlengkapan ya, perlengkapan kredit gitu. Oke, nah terus kita hitung nih. Oke, sebelum kita hitung saldonya, kita lihat dulu apakah kanan dan kiri sudah sama. Kita lihat, oh kiri 1 juta bertambah 1.500.000, di kanan juga bertambah 1.500.000, berarti harusnya balance ya. Terus kita saldo, kita tarik saldonya. Kas 10 juta, perlengkapan 1.500.000, peralatan tetap 10 juta, utang usaha jadi 1.500.000, modal tetap 20 juta. Kita lihat lagi, 10 ditambah 1,5 ditambah 10, berarti 21.500. Kita lihat sisi satunya, 1.500.000 ditambah 20 juta, 21.500.000. Oke, udah sama ya, berarti ini benar. Terus kita ke soal nomor 4. 9 September 2022. Tadi saldonya dibawa ke sini ya, saldo soal nomor 3 ya. Terus transaksinya apa? Selama bulan pertama operasional, ASH memberikan jasa ke pelanggan yang menghasilkan 5 juta dan menerimanya secara tunai. Berarti ini pendapatan ya. Berarti pendapatan secara tunai. Oke, tanggal 9. Kalau kita menerima tunai, berarti kasnya bertambah. Oke, kasnya bertambah. Terus, apalagi yang bertambah? Perlengkapan? Enggak. Peralatan? Enggak. Berarti kalau pendapatan masuknya di modal. Jadi, nanti ekuitas dipengaruhi oleh satu, pendapatan, 2, biaya atau beban. Nah, kalau pendapatan itu bertambah, kalau beban mengurangi modal. Itu ya. Jadi nggak masuk di liabilitas tapi masuk di ekuitas. Kita lihat dulu, apakah kanan dan kiri sudah sama? Oh, aset nambah 5 juta. Kemudian ekuitasnya bertambah 5 juta di sisi kanan dengan keterangan pendapatan jasa. Berarti udah balance ya. Terus kita saldo seperti tadi. Oke, ini 15 juta. Ini turun 1.500.000, masih tetap 10 juta. Masih tetap 1.500.000. Modalnya bertambah 20 juta ditambah 5 juta, jadi 25 juta. Total kanan dan kiri sudah sama ya. Oke, terus kita ke tanggal 14. ASH membayar berbagai beban. Nah, ini yang diomongin tadi ya. Beban. Nanti pengaruhnya mengurangi modal. Beban yakni ada gaji karyawan 1.200.000, sewa kantor 800, utility ada listrik, air dan telepon 500.000 dan beban lainnya 300.000. Nah, pengaruhnya apa? Ini dibilang membayar. Kalau membayar beban itu kalau nggak diketahui tunai atau kredit biasanya dia tunai. Kalau tunai berarti mengurangi kas ya. Kita langsung lihat ke tanggal 14, mengurangi kas. Kita jumlahkan dulu. Beban gaji karyawan 1.200.000. Terus ada sewa kantor 800. Udah 2 juta. Terus ada utility 500.000.
2 juta. Terus nggak perlu dijumlah, mohon maaf ya, nggak perlu dijumlah karena nanti pengaruh ke keterangannya biar memudahkan kita untuk cross check. Oke, kita langsung saja ke jawabannya ya. Jawabannya adalah sepertinya ini dia salah tulis. Oke, kita anggap yang salah tulis gaji di sini ya. Ini kita ganti 2.200.000. Karena di sini dia nulisnya 2.200.000 jawabannya. Oke, jadi karena tadi membayar beban gaji, pertama kita eksekusi beban gaji dulu. Kita catat kasnya berkurang 2.200.000 buat membayar gaji karyawan. Apalagi yang berkurang? Oh, tadi beban pengaruhnya nggak di utang, tapi di ekuitas. Oke, aman ya. Terus yang kedua, kita bayar sewa. Berarti masuk di beban sewa. Sama. Oh, bayarnya tunai, berkurang di kas, dan berkurang di ekuitas. Kemudian beban utility. Tadi bayar listrik, air, dan telepon. Sama. Berkurang di kas, berkurang juga di ekuitas. Dan beban lainnya 300.000, 300.000. Berkurang di kas dan berkurang di ekuitas. Kita cek kanan kiri, harusnya sama ya, kanan dan kiri ya. 2.200.000. Oke, 800, 500, 300, 300. Oke, kanan kiri udah sama. Selanjutnya kita hitung saldonya seperti yang di atas tadi ya. Pastikan bahwa total ekuitas sama dengan total liability dan ekuitas. Total aset sama dengan total liability ditambah ekuitas ya. Oke, terus kita lanjut ke tanggal 16. ASH membayar sebagian utang usaha. Tadi ingat nggak? Di transaksi tadi ada utang ya. Di transaksi utang tadi tanggal nomor 3, tanggal 7 September ada utang 1,5. Terus dia mau bayar berapa ya? Kita cek. Oh, mau bayar 1 juta dulu. Belum lunas ya berarti ya. Kalau bayar utang berarti kas kita berkurang ya. Kas kita berkurang dan utangnya juga berkurang. Tunggu, kayaknya dia belum ada kurungnya. Oke, jadi di buku halaman berapa ini? 55 bagian kas ini dikasih kurung ya. Karena berkurang kan buat bayar utang ya. Jadi pastikan bahwa kanan dan kiri adalah sama. Keterangannya bisa ditulis bayar utang perlengkapan. Bisa ditulis seperti itu karena keterangan ini sebenarnya fleksibel, memudahkan kita gimana aja. Terus kita buat saldo 11.200 dikurang 1 juta jadinya 10.200. 1.500 nya tetap. Jadi kalau bayar utang perlengkapan tuh nggak pengaruh ke perlengkapannya ya. Jangan terkecoh. Nggak berpengaruh. Peralatan nggak berpengaruh. Utang usaha sisa 500 karena tadi dibayar 1 juta. Ekuitas juga nggak berpengaruh. Pastikan kanan dan kiri jumlahnya sama. Harus sama ya. Terus kita lanjut ke tanggal 19 September 2022. ASH menghitung perlengkapan yang masih tersisa adalah 500.000. Oke. Tadi kita punya perlengkapan berapa? Nanti kita lihat ya. Kita tulis dulu saldonya di sini. Ada kas, ada perlengkapan, peralatan, utang usaha, ekuitas kita tulis dari transaksi nomor 6 tadi. Terus kita dibilang perlengkapannya sisa 500.000.
Artinya apa? Tadi sini ya. Saldo perlengkapan 1.500.000. Terus di soal dibilang sisanya 500.000. Oke. Pertanyaannya, berapa yang terpakai? Nah, yang terpakai berarti 1.500.000 dikurangi 500. Berarti 1 juta. Nah, ini yang kita catat. Si 1 jutanya ini yang kita catat ya. Bukan 500.000. Hati-hati ya. Jadi, kalau ada pertanyaan, perlengkapan yang masih tersisa 500.000. Oh, berarti yang udah terpakai 1 juta. Kita catat yang 1 juta. Oke, kita langsung ke persamaannya. Tadi perlengkapannya terpakai 1 juta ya. Perlengkapannya terpakai 1 juta. Nah, kalau terpakai itu kata lainnya apa? Beban. Beban masuk di ekuitas. Terpakai sama dengan beban. Berarti dia mengurangi ekuitas. Keterangannya bisa ditulis beban perlengkapan. Aset berkurang 1 juta, ekuitas berkurang 1 juta. Terus kita buat saldonya dan pastikan sama. Nah, tadi ini poinnya. Perlengkapan tersisa 500.000 aja gitu ya. Terus kita tanggal 22 September. Arshila menarik uang tunai. Menarik uang tunai 1 juta dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, ini tuh keperluan pribadi. Kalau ngambil modalnya perusahaan itu disebut prive ya. Disebut prive. Jadi transaksinya kalau menarik uang tunai berarti kasnya berkurang. Peralatan nggak ngaruh, perlengkapan dan peralatan nggak berpengaruh, utang usaha nggak berpengaruh, prive berpengaruh mengurangi modal. Jadi masuk di sini, masuk di ekuitas minus 1 juta. Keterangannya prive. Terus pastikan kanan kiri sama. Terus kita buat saldonya. Make sure sama ya, balance. Kemudian kita lanjut ke ini view kalau nggak dipotong-potong ya. Pertanyaannya ternyata udah selesai. Ini view kalau nggak dipotong-potong tadi. Tanggal 1, tanggal 5. Keterangannya jangan lupa ditulis ya. Ditulis. Terus tanggal 7, tanggal 9, 14. Ini kalau dalam satu lembar. Bentuknya seperti ini. Finally, pada akhirnya, total aset adalah 19.700.000. Total liabilitiesnya 500. Total modalnya 19.200.000. Ini kalau dijumlah 19.700.000. Oke, udah sama ya. Berarti benar. Oke, kita coba jawab pertanyaan latihan di halaman 60 ya. Kita jawab yang angka-angka aja ya. Coba ya. Nomor 9 misalnya. Diketahui bahwa sebagian data perusahaan ARD memiliki aset 12 juta dan ekuitas 8.500.000. Berdasarkan data tersebut, jumlah liabilitas perusahaan adalah, kita hitung ya, tadi aset sama dengan liability ditambah ekuitas. Terus asetnya 12 juta
liability-nya ditanya, ekuitasnya 8.500.000. Oke. Nah, berarti liability, kalau ditanya liability sama dengan 12 juta dikurangi 8.500.000 ya. Oh, atau biar teman-teman enak bacanya, aku balik dulu deh. Aku balik dulu, yang aku bawa terbang si 8.500.000. 12 juta dikurangin 8.500.000 sama dengan liability. Jadi liability-nya berapa? 12 juta dikurangin 18.500.000 itu 3.500.000. Terus kita lanjut ke nomor 10 ya. Nomor 10 ini diketahui ini nih, ada kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, sama modal. Pertanyaannya adalah, FYH membeli sebuah peralatan secara kredit 1.200.000. Berdasarkan transaksi tersebut ditulis peralatan ya, kredit. Berarti kalau pembelian secara kredit pengaruh ke kas apa enggak? Enggak ya. Berarti yang A salah. Terus kita lihat B. Kredit enggak pengaruh ke kas. Kita lihat yang C. Apakah benar? Tadi belinya apa? Peralatan ya, bukan perlengkapan ya. Berarti salah. Bukan perlengkapan. Kita lihat yang D. Peralatan bertambah 1.200.000 dibayar secara kredit masuk di utang usaha 1.200.000. Jadi yang D kemungkinan benar ya. Kemungkinan benar. Terus kita lihat si E. Si E, peralatan bertambah 1.200.000. Loh, kok utangnya kosong? Berarti ini harusnya ada isinya. Berarti yang E salah. Dia nggak pengaruh ke modal, tapi pengaruh ke utang usaha. Jawabannya adalah yang D. Oke. Selanjutnya ini di halaman berapa ini? 63. Ada soal praktik ya. Kita coba, nanti aku cara-cara di sini, nanti teman-teman yang naruh di lembar-lembar kolomannya ya. Soal praktik. Nyonya Aprilia membuka jasa fotografi dan videografi Save the Moment. Transaksinya yang pertama, Aprilia menyetorkan uang tunai setoran modal sebesar 30 juta. Berarti bertambah di kas 30 juta. Terus bertambah juga di modal atau ekuitas sebesar 30 juta. Oke. Terus membeli peralatan secara tunai. Peralatan secara tunai berarti kas bertambah kas 20 juta dan kan membeli peralatan ya. Kalau membeli peralatan itu berkurang kasnya dan bertambah peralatannya. Oke, kita ke nomor 3. Perlengkapan secara kredit. Membeli perlengkapan secara kredit sebesar 5 juta. Nanti nominalnya teman-teman tulis sendiri ya. Berarti bertambah perlengkapannya karena beli. Terus bertambah di utang usaha. Utang usaha. Nah,
Terus menerima uang tunai dari pelanggan sebesar 15 juta atas jasa yang telah diberikan. Berarti pendapatan ya. Kalau pendapatan menerima uang tunai, kasnya bertambah. Pendapatan tadi ngaruh ke ekuitas ya, ekuitas. Sebesar 15 juta. Nomor 5, menagih kepada pelanggan atas jasa yang sudah diberikan tetapi uang belum diterima. Jadi harusnya pendapatan tapi karena belum diterima, kita catat sebagai piutang usaha. Kasnya nggak nambah karena belum dibayar ya, piutang usaha bertambah. Sama satu lagi yang bertambah adalah pendapatan tadi ekuitas. Walaupun belum dibayar, tapi kita catat sebagai pendapatan karena nanti akan dibayar. Jadi nanti pada saat pembayaran jurnal persamaan dasar akuntansinya pada saat dibayar ya, misal nomor 5 dibayar ya, kasnya bertambah, piutang usaha berkurang. Nah, ini kan nanti saling menghabiskan, jadi udah nggak berpengaruh ke ekuitas maupun liabilitas. Jadi di sini tetap dicatatnya sebagai ekuitas pada saat menerima pendapatan walaupun belum dibayar. Kita ke nomor 6, berbagai beban. Oke, kalau membayar berbagai beban tadi ya, bertambah di kas, berkurang di saya ulangi. Bertambah di kas. Berkurang di kas, berkurang di ekuitas. Nanti ini ditulis satu-satu. Beban gaji, beban sewa, beban utility, seperti yang di atas tadi ya. Terus nomor 7, membayar sebagian utang usaha atas pembelian perlengkapan sebesar 2.500.000. Perlengkapannya nggak bertambah ya, jangan terkecoh karena pembeliannya udah kemarin. Berarti kalau kita bayar utang, kas kita berkurang, utang usahanya juga berkurang karena utangnya berkurang, jadi dikurangin. Kemudian menghitung perlengkapan yang masih tersisa sebesar 1 juta. Kita lihat dulu, tadi perlengkapannya berapa? 5 juta ya, di soal nomor 3. 5 juta berarti saldo perlengkapan awalnya itu 5 juta. Terus sisa 1 juta. Seperti tadi, berarti terpakainya berapa? Terpakainya berarti 4 juta. Berasal dari 5 juta dikurangi 1 juta. Nah, setelah itu yang kita catat adalah si 4 jutanya, bukan si 1 jutanya ya. Berarti kita kita tulis perlengkapan berkurang sebesar 4 juta. Apalagi yang berkurang? Ekuitas, karena tadi beban masuk di ekuitas 4 juta. Oke. Terus menarik tunai 1 juta ya, nomor 9. Untuk keperluan pribadi tadi prive ya. Jadi persamaannya menarik tunai berarti kasnya berkurang. Apalagi yang berkurang? Ekuitas. Karena tadi prive itu masuk di ekuitas. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran akuntansi kali ini, persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Apabila nanti ada kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon dikoreksi ya. Kita belajar bareng, kita belajar bersama, karena saya sendiri tidak mengklaim bahwa saya adalah guru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.